Assalamualaikum, selamat siang kakak semuanya. Apa kabarnya? Yang pasti sehat-sehat selalu kan? Saya berdoa semoga keadaan kakak semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, ceritanya saya lanjutkan lagi di cerita sebelumnya. Lorenzo sudah pulang ke rumah dan di sini Lorenzo dan Presiden sebenarnya sudah berunding, tapi keduanya tidak akan mengalah. Nah, di sini siapakah yang akan mengalah duluan? Simak cerita selanjutnya. Selamat mendengarkan. Mendengar kata-kata ini, Lorenzo terdiam. Dia sudah lama tidak menghubungi Dewi. Dia merindukannya setiap hari dan setiap malam, terkadang saat termenung dan saat linglung. Dia seperti dapat melihat bayangannya. Dia merindukannya, sangat merindukannya, tapi dia tidak ingin menghubunginya karena tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Bahkan dia yang selalu sombong sekarang tidak tahu apakah bisa memberinya kehidupan yang layak. Oleh karena itu, dia lebih memilih untuk terus menanggung rasa sakit dari kerinduannya. Jasper tahu pemikiran Lorenzo, dia pun tidak membujuknya lagi dan diam-diam keluar. Lorenzo duduk di sofa seorang diri, melihat nomor telepon Dewi di ponselnya dan tidak memalingkan pandangannya untuk waktu yang lama. Di pesawat, Dewi juga melihat ponselnya, ragu apakah akan menelpon Lorenzo. Bersiap untuk lepas landas, Brandon mengingatkan dengan lembut. Dewi meletakkan ponselnya, mengalihkan pandangan keluar jendela, merasakan kebingungan di hatinya. Di satu titik, dia sangat menyalahkannya. Jika bukan karena dia, Bibi Lauren tidak akan mati dan Paman Joshua tidak akan tertangkap. Dia awalnya hanya seorang dokter biasa, tapi Lorenzo yang bersikeras untuk melibatkannya dalam perselisihan ini. Sebagai tunangannya, dia tidak takut untuk terlibat, juga tidak takut mati, tapi dia tidak ingin orang-orang di sekitarnya juga ikut terlibat. Bibi Lauren dan Paman Joshua sejak awal seharusnya tidak ikut terlibat, tapi jika memikirkannya dari sisi lain, Dewi tidak ingin menyalahkannya. Dia merasa bahwa dirinya harus memikul sebagian besar tanggung jawab atas apa yang terjadi. Dia sudah tahu bahwa sebagian besar alasan balas dendam dari Nyonya Presiden padanya adalah karena Tania. Dia sejak awal sudah menduga bahwa Nyonya Presiden mungkin ada kaitannya dengan Denny, namun tidak pernah terpikirkan bahwa Tania adalah anak haram dari Tamara dan Denny. Hanya karena saat itu dia mencampuri urusan orang lain, memicu serangkaian insiden balas dendam. Pertama adalah Denny, kemudian Nyonya Presiden. Juga tidak tahu apakah selanjutnya akan ada orang lain. Kejadian ini benar-benar memberinya sebuah pelajaran besar. Dia tidak mengerti apa kesalahannya. Jelas-jelas dia menyelamatkan orang. Mengapa bisa jadi seperti ini? Dia diam-diam bersumpah di hatinya, kelak dia tidak akan pernah mencampuri urusan orang lain lagi, juga tidak akan sembarangan menyelamatkan orang lain lagi. Tidak akan lagi. Sekarang dia hanya ingin menyelesaikan masalah, menyelamatkan Paman Joshua dulu, jika memungkinkan membantu Lorenzo dan melepaskannya dari kesulitan. Tapi saat ini dia juga tidak punya keyakinan apakah jenderal dan para pasien ini dapat membantunya. Dapat membantu sejauh mana, dia tidak yakin. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setelah penerbangan lebih dari 10 jam, sekelompok orang akhirnya tiba di kota Snowy. Di bandara, Dewi bergabung dengan pasien lain yang dia panggil. Melihat formasi besar di depannya, dia pun tertegun. Dia tahu bahwa orang-orang ini memiliki latar belakang, namun tidak tahu bahwa mereka begitu kuat dan berpengaruh. Dia sepertinya tanpa sadar telah melakukan sesuatu yang mengejutkan.
Selanjutnya berita internasional melaporkan bahwa 13 tokoh besar dari seluruh dunia bergegas ke kota Senowi. Mereka semua adalah pasien dari dokter wanita negara Nusantara, menemani dia kembali pulang untuk membersihkan ketidakadilan. Berita tersebut disertai dengan foto dan video, namun Dewi hanya memperlihatkan punggung dan wajahnya dari samping. Penampilannya tidak terlalu jelas, tapi ke-13 tokoh besar itu bersedia tampil di depan layar dan secara terbuka menyatakan dukungan mereka untuk Tabib Dewi dan Lorenzo. Menemani Tabib Dewi ke kota Senowi kali ini adalah untuk mencari keadilan untuknya. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan perbincangan yang lebih heboh. Dalam sesaat, banyak pendukung Dewi juga menyatakan bahwa mereka akan terbang ke kota Senowi untuk mendukungnya. Hal ini tiba-tiba berubah menjadi topik viral. Tidak hanya itu, kekuatan orang-orang ini tidak bisa diremehkan. Secara kasat mata telah memberi banyak tekanan pada Istana Kepresidenan. Istana Kepresidenan hampir lepas kendali, sekarang situasinya mendesak. Presiden harus menundukkan kepalanya dan menelpon Lorenzo lagi. Ini benar-benar dia. Lorenzo melihat foto di berita, meskipun sosok mungil itu terlihat buram, namun dalam sekejap ia bisa mengenali bahwa sosok tersebut adalah Dewi. Itu Nona Dewi. Jasper berkata dengan semangat. Dia membawa 13 orang yang sederhana, namun berpengaruh kuat. Sekarang kelompok orang ini menetap di Hotel Ede. Setiap hari ada banyak media berebut ingin wawancara. Pihak presiden sudah kewalahan. Begitu Jasper selesai bicara, panggilan telepon dari presiden masuk. Jasper melihat si penelpon, merasa sedikit bersemangat. Tuan, dia seharusnya ingin minta berdamai. Lorenzo melirik ponsel dengan tenang, langsung mematikan nada deringnya, tidak menjawab ataupun menutup telepon. Jasper tidak mengerti maksudnya, ia pun bertanya, Tuan, maksud Anda? Lorenzo memperhatikan telepon yang putus secara otomatis itu, baru mendongak dan berkata dengan datar, sangat sulit untuk menjatuhkan presiden, tapi juga tidak boleh membiarkannya berhasil dengan mudah. Mengerti? Jasper segera paham berdamai adalah alur situasi yang tak terhindarkan, tapi Tuan harus membiarkan presiden terlebih dahulu, membuatnya cemas, kemudian membuat beberapa kelonggaran. Lorenzo tidak mengatakan apa-apa lagi dan terus membaca dokumen. Jasper bertanya dengan hati-hati, Anda tidak berencana untuk menemui Nona Dewi? Keduanya sudah lama tidak bertemu, sebelumnya dikarenakan situasi dan berjarak sangat jauh, jadi dapat dimaklumi untuk tidak bisa bertemu. Tapi sekarang Tuan telah kembali ke kota Senowi, keduanya ada di kota yang sama. Jika tidak menemuinya, Nona Dewi mungkin akan marah. Tunggu, sebentar lagi, jawab Lorenzo. Jasper tidak mengerti apa yang ditunggu tuannya, dia juga tidak berani bertanya. Tapi situasi saat ini sudah jelas, berdamai adalah akhir yang terbaik. Meski enggan, tapi harus bisa menahan diri dan menunggu waktu yang tepat untuk membalasnya. Penolakan Lorenzo menyebabkan langkah presiden jadi berantakan. Dia segera mencari beberapa orang kepercayaannya untuk berdiskusi dan bertanya dengan panik, apa masih ada langkah besar yang belum dikeluarkan oleh Lorenzo? Mungkin. Sekarang beberapa bawahan pun cemas. Beberapa hari yang lalu, aku merasa aneh. Situasinya sangat berbahaya. Bahkan orang biasa tidak sempat untuk menghindar. Beraninya, dia kembali secara terang-terangan dengan sisa pasukan yang kalah. Ini juga terlalu aneh. Benar, saat itu aku merasa dia menahan langkah besarnya. Seperti yang diduga,
Keesokan harinya, tunangannya itu datang ke kota Snowy dengan membawa 13 tokoh besar. Jelas dia mengirim bala bantuan untuknya. Di saat seperti ini, orang biasa mengajukan perdamaian saja sudah cukup. Tapi karena dia tidak menjawab panggilan Tuan Presiden, takutnya akan ada langkah besar di baliknya. Langkah besar apa? Presiden bertanya dengan tergesa-gesa. Mungkinkah? Salah satu bawahannya terlihat sangat serius tapi tidak berani mengucapkan kata-katanya. Apa? Katakan. Presiden panik. Lorenzo begitu tenang. Takutnya. Bawahan menyeka keringatnya dan berkata dengan cemas, dapat dukungan dari organisasi Dark Knight. Begitu kalimat ini keluar, semua orang tersentak. Bahkan Presiden lebih pucat pasi. Dia sudah lama mendengar bahwa Lorenzo meminta bantuan dari organisasi Dark Knight. Tapi sebelumnya dia telah menerima kabar bahwa organisasi Dark Knight menolaknya, sehingga dia berani melawan Lorenzo secara terang-terangan. Tidak disangka, aku pernah dengar desas-desus bahwa kepala organisasi Dark Knight memiliki darah keluarga Moore dan memiliki hubungan kerabat dekat dengan Lorenzo. Tampaknya itu sangat memungkinkan. Yang lainnya semakin bicara, semakin cemas. Tuan Presiden, jika organisasi Dark Knight mendukung Lorenzo dengan segenap kekuatannya, maka kita akan berada dalam masalah besar. Aku menyarankan agar Anda menyerah dan menemuinya untuk berdamai. Benar, benar. Sekarang keadaan sudah jadi seperti ini. Negara Emron kita telah jadi bahan tertawaan. Jika pertikaian terus berlanjut, akan lebih... Sejauh ini, Lorenzo belum menyebarkan bukti yang bisa merugikan Anda. Semuanya bisa didorong ke pihak Nyonya. Masalah harus diperbaiki tepat waktu, agar bisa menghindari kerugian di kemudian hari. Tapi jika terus berlanjut, takutnya... Setelah mendengar analisis dan bujukan beberapa orang, Presiden akhirnya memutuskan untuk menggunakan cara lain sebelum menghadapi permasalahan lainnya. Dia segera membawa orang ke kediaman Moore untuk bernegosiasi dengan Lorenzo. Di saat Lorenzo baru saja mengganti obat dan mengenakan pakaiannya, bawahannya bergegas melaporkan, "Tuan, Presiden datang." Lorenzo sama sekali tidak terkejut, semuanya seperti yang dia duga. Dia tidak menanggapi dan masih mengancingkan bajunya secara perlahan. Jasper berjalan ke jendela untuk memeriksa. Hanya membawa 3 orang dalam satu mobil. Tampaknya cukup tulus. Di saat ini secara logika keduanya adalah musuh bebuyutan. Presiden serakah dan takut mati seharusnya membawa sekelompok orang datang ke sini, tapi dia tidak melakukannya karena dia tahu itu akan terlihat seperti sedang memprovokasi. Hanya dengan bertindak seorang diri datang untuk berdamai baru dapat menunjukkan ketulusan yang sebenarnya. Lorenzo tidak berbicara, mengenakan pakaiannya dan duduk untuk minum obat lagi. Nola buru-buru membujuk. "Aduh Tuan, Anda masih belum makan. Tidak boleh minum obat dengan perut kosong. Anda harus makan dulu sebelum minum obat." "Oh, benar." Lorenzo meletakkan obatnya lagi. "Kalau begitu, siapkan makan siang." "Baik-baik, segera aku siapkan." Nola sangat senang akhirnya melihat Lorenzo punya nafsu makan. Dia berlari ke bawah sambil memanggil orang yang ada di dapur untuk menyiapkan makan siang. Lorenzo duduk di sofa sambil minum teh. Jasper bertanya dengan suara pelan di sampingnya. "Mobil Presiden sudah sampai di depan pintu. Haruskah aku keluar untuk menyambutnya?"
Menurut etiket sebelumnya, Lorenzo lah yang sebenarnya pergi, tapi sekarang ada ketidakpuasan di hatinya, jadi dia tidak mungkin berperilaku baik. Namun sekarang harus bernegosiasi, juga tidak bisa mengabaikannya. Akhirnya Lorenzo menjawab, "Pergilah." Baik. Jasper buru-buru menerima perintah dan hendak keluar untuk menyambutnya. Pada saat ini Lorenzo menambahkan, "Tambah jaket." Hah? Jasper tertegun sejenak, kemudian dengan cepat mengerti apa maksudnya. Tuan sengaja mengabaikan presiden, mungkin karena dia baru akan menemuinya setelah menyelesaikan makanannya. Oleh karena itu, Jasper sepertinya harus menunggu di luar bersama dengan presiden selama 1-2 jam. "Terima kasih, Tuan." Jasper tersenyum pahit lalu pergi dengan tergesa-gesa, tapi dia tidak menambah jaket lagi karena dengan begini menunjukkan bahwa dia sejak awal tahu Tuan akan mempersulit presiden dan masalah akan jadi lebih serius. Jadi dia memutuskan untuk tidak memakainya dan menemani presiden menghadapi udara dingin. Hati presiden mungkin akan merasa lebih baik dan negosiasi juga akan berjalan lebih lancar. Memang benar makan siang Lorenzo berlangsung selama 2 jam. Turun salju lebat di luar dan presiden menunggu di dalam mobil. Meski ada pemanas dalam mobil, dia masih menggigil kedinginan. Jasper bahkan lebih parah, dia tidak memakai jaket dan berdiri menunggu di pintu. Meskipun dia memiliki ketabahan seorang prajurit dan sepertinya tidak ada masalah, tapi wajahnya sudah mulai membiru. 2 jam kemudian, Weso keluar dan mengatakan bahwa Tuan mempersilahkan mereka masuk. Kaki Jasper sudah mati rasa, dia menggetakkan gigi dan memukulnya beberapa kali, memaksa kakinya untuk pulih kembali lalu pergi mengundang presiden sambil tersenyum. Wajah presiden sudah memucat di dalam mobil, tapi ketika pintu terbuka, dia masih berwajah ramah. Ketika keluar dari mobil, dia juga menepuk bahu Jasper dengan khawatir. Saat memasuki rumah, hawa panas berhembus, semua orang sekira merasa hangat. Bawahan dan pelayan di rumah menyambut presiden sama seperti sebelumnya. Lalu Jasper membawa presiden dan rombongannya ke ruang kerja. Lorenzo duduk di sofa dan menyesap teh. Dia berpakaian putih, memiliki temperamen yang elegan, serta alisnya masih dingin seperti sebelumnya. Tapi ketika dia melihat ke arah presiden, sudut bibirnya terangkat. "Tuan Presiden, selamat malam." Benar, awalnya dia datang saat lewat jam 3 sore, tapi sekarang sudah termasuk malam. "Selamat malam, Lorenzo." Nada suara presiden tetap ramah seperti sebelumnya, seolah-olah mereka tidak pernah punya pertikaian dan semuanya masih sama seperti sebelumnya. Lorenzo tersenyum dan memberi isyarat. "Silakan." Presiden duduk di sofa di seberangnya. Nola membawakan camilan yang lezat lalu keluar. Di dalam ruangan hanya tersisa Lorenzo, presiden, dan 2 orang kepercayaan mereka masing-masing. "Teh pipi Nola cukup enak." Lorenzo menyapanya dengan singkat. Presiden minum teh hangat, merasa tubuhnya lebih hangat dan mulai membicarakan tentang apa yang terjadi selama waktu ini dengan bertele-tele. Pertama menyatakan fakta, lalu mencari tahu alasannya dan menganalisis. Terakhir meninjau dan meminta maaf. Seluruh proses pertemuan yang skematis seperti negosiasi publik ke publik. Tapi ketika menyatakan fakta, dia mendorong semua tanggung jawab pada istrinya. Seperti apa yang diberitakan, semua hal buruk dilakukan oleh istrinya. Dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Peninjauan terakhir dan permintaan maaf, semuanya dikatakan bahwa dirinya tidak mengurus keluarganya dengan baik, yang mengakibatkan kesalahan besar pada hari ini. Bicara di bagian emosionalnya, dia berlinang air mata dan tersedak. Setelah Lorenzo mendengarnya, sudut bibirnya melengkung seperti mengejek. Sudah cukup berakting di depan media dan sekarang keduanya saling bertatap muka, tapi dia masih tetap berakting untuk apa?
Tapi Lorenzo tidak ingin mengeksposnya, jadi membiarkannya terus berakting. 40 menit kemudian Presiden akhirnya selesai berbicara, menyesap teh dengan gelisah menunggu tanggapan Lorenzo. Lorenzo menunduk dan terus minum teh tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah menunggu beberapa menit, Lorenzo masih belum berbicara. Presiden resah dan berkata, "Lorenzo, Paman Joshua itu menurutmu dikirim ke pihakmu atau pihak Dewi?" Pertanyaan ini sangat pintar, tidak peduli seberapa dingin Lorenzo, dia tetap akan menjawabnya secara langsung. Dengan begitu, ketegangan bisa terpecahkan. "Aku." Benar saja, Lorenzo mulai bicara. "Oke, aku segera menyuruh seseorang untuk melakukannya." Presiden memberi isyarat pada bawahannya yang segera menelpon untuk membuat pengaturan. Dalam hal ini Lorenzo juga tidak mengungkapkan pendapat apapun dan terus minum teh. "Lorenzo." Presiden kehilangan kesabaran dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Aku tahu kejadian ini telah menyebabkan konsekuensi yang sangat buruk. Jika kamu ada keluhan atau ketidakpuasan, kamu bisa mengungkapkannya. Aku pasti akan menebusnya dan menyelesaikannya dengan baik."